Beyond Time, bab 676-677. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat itu, kondisi Su Qing tidak begitu baik. Dia tidak tahu apakah tubuhnya saat ini adalah keadaan ilusi atau apakah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. 3 kematian pertama itu membuatnya merasa seolah-olah telah mengalami siklus reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, pikirannya agak terganggu dan banyak ingatannya menjadi kabur. Hanya gubuk dan ritual di bawah pilar pemisahan awal mutlak saat itu yang sangat jelas. Secara samar-samar, suara nyanyian itu seolah bergema di telinganya. Kehidupan sebelumnya tidak ada di sini, tetapi kehidupan setelah kematian selalu ada di sini. Aku membuang rasa rindu dan menggambar dunia fana. Su Qing mengangkat kepalanya dan melihat prasasti di depannya. Ia tiba-tiba mengerti nama ritual yang disebutkan oleh kakak tertuanya. Transendensi jiwa. Ini adalah ritual untuk menjadi dewa, tetapi bukan satu-satunya. Ini adalah pilihan Dewi Merah dan juga pilihan wanita dari Gua Hantu. Adapun yang terakhir, jelas bahwa dia telah melakukan ritual ini sejak lama. Dewa yang tertidur di Gua Hantu adalah target penjarahannya. Dia ingin menggunakannya untuk mencapai status dewa. 5 elemen dalam ritual transendensi jiwa ini adalah logam untuk pembedahan, kayu untuk penggantungan, air untuk penenggelaman, api untuk pembakaran, dan tanah untuk penguburan. Lalu, langkah selanjutnya bagi saya adalah bumi dan api. Su Qing mengambil keputusan. Dia mengangkat tangannya dan melanjutkan mengukir namanya di prasasti di depannya. Dia sudah selesai menulis kata Su, tetapi ada juga kata Qing. Ia sudah bisa merasakan bahwa nama-nama yang terukir di prasasti ini tidak ada hubungannya dengan goresan-goresan tersebut. Bahkan goresan yang paling sederhana pun harus menjalani hukuman dari 5 elemen. Setelah 2 kali serangan, tubuh Su Qing roboh. Sejumlah besar tanah muncul begitu saja di sekitarnya, menenggelamkan tubuhnya. Dia tidak bisa melawan atau menghindar. Dalam sekejap, sosok Su Qing menghilang dan digantikan oleh sebuah makam. Kuburan ini memiliki batu nisan, tetapi tidak ada tulisan di atasnya. Inilah mayat yang terkubur dari 5 elemen. Para kultivator di dalam wujud fana Dewi Merah tak bisa mengalihkan pandangan mereka, dan hati mereka bergejolak. Pemandangan ini benar-benar seperti lautan badai bagi semua orang yang terlibat. Ritual ini melampaui pemahaman mereka. Hanya kepala aula keempat dan beberapa bawahannya yang memiliki sedikit pengetahuan tentangnya. Kesengsaraan ilahi. Ketua aula keempat menarik napas dalam-dalam. Namun, dia tidak mengerti mengapa ritual legendaris seperti itu muncul di sini. Mingyan dan yang lainnya semakin terguncang. Linger berkali-kali ingin melangkah maju tetapi dihentikan oleh Perineter. Selama berada di apotek, Perineter memiliki kesan yang berbeda tentang gadis kecil ini, Linger. Saat pikiran semua orang berkecamuk, di samping tugu emas yang menjulang tinggi, tanah di sekitar kuburan bergetar. Sebuah tangan terulur dan sebuah tubuh perlahan merangkak keluar. Orang yang merangkak keluar itu tak lain adalah Su Qing. Namun, hal anehnya adalah saat Su Qing merangkak keluar, tanah itu sama sekali tidak bergerak. Seolah-olah Su Qing tidak ada di ruang yang sama dengan tanah ini. Bahkan tubuh Su Qing pun tampak seperti ilusi dan kabur, seolah-olah dia bisa menghilang kapan saja. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju prasasti itu dengan ekspresi bingung. Kematian yang tak terhitung jumlahnya dalam kesadarannya menyebabkan Su Qing sangat kelelahan. Ingatannya kabur dan kekuatan hidupnya redup. Pada saat itu, sepertinya hanya instingnya yang tersisa. Dia mengangkat tangannya di depan prasasti dan perlahan mengukir hingga hanya tersisa 1 goresan. Sebelum serangan itu mengenai sasaran, lautan api muncul di tubuhnya. Di tengah kobaran api yang hebat, tubuh Su Qing berubah menjadi hitam pekat dan dia perlahan jatuh, berubah menjadi mayat. Ini adalah mayat yang terbakar dari 5 elemen. Masih ada 1 baris lagi yang tersisa di prasasti itu sebelum kata Qing dapat diselesaikan. Di 5 penjuru di sekitarnya, masing-masing terdapat 1 mayat. Mereka meninggal dengan cara yang berbeda-beda yang memancarkan keanehan dan tak bergerak. Hingga saat berikutnya, mata sang kapten memancarkan cahaya misterius.
Sebuah tongkat kerajaan muncul di tangannya, dan dia mengarahkannya ke 5 mayat di bawah lempengan batu. Nyanyian lirih keluar dari mulutnya. Ketetapan ilahi memerintahkan, lampaui jiwa-jiwa fana, mayat-mayat fana memberontak, roh dan hantu diusir, dan 5 elemen memberikan anugerah. Saat nyanyian itu bergema, sang kapten berjalan mendekat ke prasasti dan mengelilingi 5 jenazah Suking. Ia berjalan semakin cepat dan suaranya menjadi semakin bersemangat, menyebabkan warna langit dan bumi di daerah ini berubah dan angin serta awan bergejolak. Mereka yang tenggelam naik, mereka yang dibedah bangkit, mereka yang digantung terbebas, mereka yang terkubur membebaskan diri, mereka yang terbakar bangkit kembali. Pada saat itu, seolah-olah hidup dan mati sedang dibalikkan. Bahkan langit di atas kulit fana Dewi Merah pun bergemuruh. Dalam sekejap, angin, hujan, petir, matahari, bulan, dan bintang-bintang bergolak. Terdengar juga gumaman yang seperti teriakan para dewa. Kelima mayat Suking bergetar. Tampaknya ada kekuatan aneh yang samar-samar terbangun di dalam diri mereka. Kecepatan sang kapten juga semakin meningkat. Pada akhirnya, hampir tidak mungkin untuk melihat sosoknya. Hanya bayangan yang berputar-putar di sekitar prasasti dan mayat Suking. Akhirnya, suara itu berubah menjadi raungan rendah, seperti guntur yang meledak. Selamatkan semua orang, cepat melampaui kehidupan, bebaskan diri dari lautan penderitaan, bereinkarnasi. Begitu dia selesai berbicara, tubuh kapten dan mayat Suking berhenti. Dari kejauhan, kapten berubah menjadi 5 sosok. Pada saat ini, kelima sosok itu mengangkat tongkat kerajaan mereka tinggi-tinggi dan tiba-tiba menyerang mayat Suking. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Kembali. Sang kapten berteriak keras dan angin dingin bertiup kencang di sekitarnya. Angin itu sangat dingin dan ketika mengenai tubuh manusia, mereka akan gemetar secara naluriah. Seolah-olah dunia bawah telah terbuka, dan jeritan serta lolongan liar yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Dalam sekejap, kelima mayat Suking membuka mata mereka secara serentak. Bahkan tanah pemakaman pun runtuh, memperlihatkan mata dari tubuh yang terkubur. Segera setelah itu, kelima mayat tersebut berdiri dan dengan cepat saling mendekati. Setelah bersentuhan, mereka bahkan saling tumpang tindih. Mereka terus menggeliat saat menyatu, akhirnya tubuh asli Suking muncul dengan mata tertutup. Saat ini, dia tampak berbeda dari sebelumnya, tetapi sulit untuk menggambarkan perbedaannya. Setelah membuka matanya, dia menarik napas dalam-dalam dan hatinya dipenuhi gelombang perasaan yang tak berujung. Baru saja, dia merasakan kematian menghampirinya. Dia merasa berada di dunia yang gelap gulita dan telah kehilangan dirinya sendiri, menjadi salah satu dari jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ketika nyanyian kakak sulung bergema di telinganya, dia mengikuti petunjuk nyanyian itu dan berjalan kembali dari kematian menuju kehidupan. Namun, pikirannya masih kacau. Sang kapten mengeluarkan raungan rendah. "Adikku, kenapa kau belum juga menggambar goresan terakhirmu?" Ketika Suking mendengar ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap prasasti di depannya, menatap goresan terakhir yang hilang. Secara naluriah, dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya, melengkapi nama tersebut. Nama Suking terukir lengkap di prasasti tersebut. Seketika itu, prasasti tersebut bergoyang dan cahaya keemasan bersinar, berkumpul pada nama Suking, menyebabkan warnanya berubah dari merah menjadi keemasan. Seluruh tubuh Suking bergetar. Ingatannya yang kabur menjadi jelas pada saat itu juga dan semua kebingungan lenyap dalam sekejap mata. Semuanya langsung muncul. Aku sedang melampaui kesengsaraan ilahi. Melihat Suking sudah bangun, sang kapten menghela napas lega dalam hati dan buru-buru berbicara. "Adikku, kau tidak memiliki api ilahi dan ini bukanlah cobaan ilahi yang sesungguhnya, jadi simulasi ritual ini tidak dapat diselesaikan. Namun, tidak apa-apa. Prasasti ilahi ini memiliki dasar untuk menjadi dewa dan dapat merampas kekuatan para dewa. Ini sangat berharga. Benda ini adalah keberuntungan terbesarmu kali ini. Sekarang, mari kita lewati api suci dan kirimkan prasasti suci yang bertuliskan namamu ini ke dalam kulit fana Dewi Merah. Anggaplah itu sebagai dewa kuno dan tinggalkan jejakmu. Meskipun kau tidak bisa mengendalikan tubuh fana ini sekarang, kau mungkin bisa mengendalikannya suatu hari nanti di masa depan." Ada kegilaan di mata sang kapten. "Adikku, kesempatan ini sulit didapatkan." Suking mengangkat kepalanya dan menatap langit yang terbentuk dari kulit fana Dewi Merah.
Matanya menunjukkan niat yang bahkan lebih gila daripada sang kapten saat dia menggelengkan kepalanya. Kakak tertua, agak sia-sia mengirimkan prasasti suci ini ke dalam kulit fana Dewi Merah. Lagi pula, kulit fana hanyalah lapisan yang akan berganti. Karena target kita kali ini adalah Dewi Merah, aku ingin menyimpan prasasti suci ini untuk sementara dan mencari kesempatan untuk mengirimkannya ke bintang bulan merah untuk menjarah bulan merah yang ingin disatukan oleh Dewi Merah. Tidak boleh ada dua penguasa yang memiliki wewenang atas bulan merah. Begitu Su King selesai berbicara, mata sang kapten memancarkan kilatan aneh. Bahkan dia pun bisa merasakan kegilaan pikiran Su King saat ini. Setelah Su King selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah tempat penyimpanan rahasia ilusi muncul di belakangnya. Saat bergemuruh dan berputar, bulan ungu di dalamnya bersinar. Lautan darah tak berujung menyebar dari bulan ungu dan berubah menjadi pusaran. Pusaran air ini muncul dari tempat penyimpanan rahasia, membentuk gaya hisap yang menyelimuti prasasti suci emas di depan Su King. Dengan satu tarikan napas, prasasti suci sepanjang 1000 kaki itu seketika ditarik masuk dan langsung muncul di tempat penyimpanan rahasia Su King, lalu berdiri tegak di atas bulan ungu. Warna keemasan prasasti suci itu langsung menyebar. Setelah menyelimuti seluruh bulan ungu, 5 jasad Su King muncul di sekitar prasasti suci, disertai dengan fluktuasi bulan ungu. 5 elemen, 5 jasad, dengan keanehan masing-masing. Jika seseorang melihat ini, mereka pasti akan terkejut seperti saat Su King pertama kali melihat patung bulan merah. Ini karena itulah tata letak para dewa. Namun, semua itu kini berada di tempat penyimpanan rahasia Su King. Dengan turunnya prasasti suci dan terbentuknya tata letak bulan ungu, penderitaan Su King akhirnya berakhir. Pada saat itu, tingkat kultivasinya meningkat pesat. Dia langsung beralih dari alam Naschen Soul yang sempurna ke alam Dao Nur Turing. Auranya sangat menakjubkan dan kekuatan tempurnya juga meningkat secara signifikan. Alam pemeliharaan Dao, yang bagi orang lain membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dilalui secara bertahap, adalah keadaan yang telah lama dimiliki Su King karena penguasaannya atas Dao Surgawi, yang telah berubah menjadi aturan dan hukum di dalam gudang rahasianya. Oleh karena itu, dia tidak perlu melalui tahap ini. Pada saat berikutnya, penyimpanan rahasia itu mulai beredar. Jam matahari itu tampak menyala dengan energi yang sangat kuat seperti tungku raksasa. Suara dentuman yang mengguncang bumi terdengar. Tempat penyimpanan rahasia itu juga dengan cepat terwujud dari keadaan ilusi sebelumnya. Kultivasi Su King juga telah sepenuhnya menembus dan melangkah ke tahap pertama gudang roh. Dari kejauhan, rambut panjang Su King berkibar tertiup angin dan dia tampak sangat tampan. Tempat penyimpanan rahasia di punggungnya berisi seluruh dunia dan tungku itu menyemburkan api yang meng-scorching. Auranya bagaikan pelangi yang mengguncang sekitarnya. Di antara ratusan ribu kultivator di sekitarnya, terdapat juga kultivator penyimpanan roh. Namun, pada saat itu, mereka semua tercengang dan hati mereka bergejolak. Gudang rahasia Su King belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat menggemparkan. Yang lebih mengejutkan para kultivator adalah bahwa di belakang Su King di udara, lingkungan sekitar gerbang yang terbuka menjadi kabur pada saat itu. Sebuah cermin besar dengan cepat muncul. Cermin ini dengan cepat menyebar di langit. Pemandangannya sangat megah dan memancarkan aura kuno. Cermin itu memantulkan sebuah gunung tinggi dengan 100.000 kuil di atasnya. Terdapat sebuah patung di setiap kuil. Sesosok muncul di cermin. Sosok itu adalah seorang lelaki tua, roh artefak dari Balai Pemberontak Bulan. Dia menatap Su King dan kapten dari cermin. Akhirnya, dia menundukkan kepala dan menangkupkan tinjunya. Salam, tuan-tuan. Banyak sekali informasi tentang aula pemberontak bulan yang membanjiri pikiran Su King dan sang kapten. Keduanya saling menatap dan berbicara bersamaan. Semua patung, kembalilah ke posisi masing-masing. Dukung terus channel YouTube Sapta Novel. Saat kata-kata Su King dan sang kapten bergema, mereka berjalan menuju pantulan danau di permukaan cermin. Mereka berdiri di luar kuil tertinggi, mengawasi segalanya seperti dewa. Gunung di Balai Pemberontak Bulan mulai bergetar. Segel yang dipasang oleh kepala aula pertama dan kepala aula kelima langsung dihapus oleh Su King dan sang kapten. Mereka adalah penguasa sejati pemberontak bulan. Di bawah Su King dan otoritas tertinggi sang kapten, otoritas semua wakil kepala aula dapat dengan mudah ditekan. Pada saat itu,
gunung di cermin bergemuruh dan kuil-kuil di dalamnya bersinar satu demi satu. Dalam sekejap mata, cahaya dari 100.000 kuil memancarkan cahaya yang gemerlap. Seolah-olah 100.000 bintang muncul di langit. Aura itu begitu dahsyat sehingga seolah mengguncang segalanya. Gelombang aura yang menakjubkan muncul dari 100.000 kuil, membentuk energi mengerikan yang memenuhi dunia di dalam cermin sebelum memengaruhi dunia luar juga. Dunia yang terbentuk dari kulit fana Dewi Merah mulai bergetar. Ia tidak bisa terus menyusut dan melahap. Inilah kekuatan dari fondasi Moon Rebel Hall. Kata-kata Su King dan sang kapten bergema tidak hanya di dunia ini yang terbungkus oleh kulit fana Dewi Merah, tetapi juga di lautan darah di luar dan di langit, bergema di wilayah pemujaan bulan. Semua patung tersebut merujuk pada para kultivator dari Aula Pemberontak Bulan. Kembali ke posisi mereka berarti kembali ke Aula Pemberontak Bulan. Dalam sekejap mata, pikiran para kultivator tentara pemberontak di pegunungan kehidupan pahit seolah meledak, dan tubuh mereka tanpa terkendali menjadi kabur dan ilusi. Seolah-olah kekuatan tertinggi telah turun ke setiap kultivator pemberontak bulan dan berubah menjadi pemandu yang mengabaikan lokasi dan tingkat kultivasi kultivator tersebut, lalu memanggil mereka kembali. Tubuh para kultivator satu demi satu menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di aula pemberontak bulan dan di kuil masing-masing. Mereka menyatu ke dalam patung-patung dan membuka mata mereka, memperlihatkan roh mereka. Di antara mereka ada ketua aula keempat dari aula pemberontak bulan. Dia juga telah diteleportasi kembali dan muncul di kuil wakil ketua aula di udara. Keadaannya sama di mana-mana. Di bagian timur wilayah pemujaan bulan, Duan Muzang yang sekarat tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi tidak percaya saat mendengar kata-kata itu. Tubuhnya menjadi buram dan menghilang dalam sekejap mata. Ketika dia muncul kembali, dia telah kembali ke aula pemberontak bulan. Bagi para kultivator seperti Duan Muzang, yang tersebar di seluruh wilayah luas, dimanapun mereka bersembunyi atau luka apapun yang mereka derita, selama mereka tidak mati, tubuh mereka akan diteleportasi. Ketua aula ketiga dan ratusan ribu bawahannya yang terjebak oleh kultivator bulan merah di bagian utara wilayah pemujaan bulan sangat terguncang. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi mereka semua mendengar suara yang bermartabat di dalam pikiran mereka. Diiringi suara itu, kepala aula ketiga dan para bawahannya menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka semua berada di kuil masing-masing di aula pemberontak bulan. Semua ini membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tetapi pada kenyataannya, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata, kuil-kuil di gunung yang tercermin di cermin membuka gerbangnya. Puluhan ribu patung berjalan menuruni altar masing-masing, mendorong gerbang kuil hingga terbuka, lalu keluar. Patung-patung ini memiliki penampilan yang berbeda dan masing-masing memiliki aura yang mengesankan, tetapi semuanya memiliki emosi yang berbeda yang bersemayam di dalam hati mereka. Sebagian terkejut, sebagian bingung, sebagian takut, dan sebagian lagi gembira. Hal yang sama juga berlaku untuk kuil-kuil di langit. Kuil kepala aula keempat terbuka dan patung perkasa itu memancarkan cahaya gemerlap saat berjalan keluar dari aula. Kuil kepala aula ketiga di sebelahnya juga terbuka pada saat ini. Sebuah patung berwajah garang yang menyerupai prajurit penjaga melangkah keluar dari kuil, memancarkan aura yang menakutkan. Namun, dibandingkan dengan kepala aula keempat, ekspresi terkejut di wajah kepala aula ketiga jauh lebih jelas. Bahkan kepala aula pertama yang pengkhianat, kepala aula kelima, dan beberapa kultivator lain yang memilih untuk mengkhianati aula pemberontak bulan pun tidak bisa melarikan diri dan dipaksa masuk ke aula pemberontak bulan. Saat kuil-kuil membuka gerbangnya, para wakil kepala aula pengkhianat itu bergegas keluar. Ekspresi mereka berubah dan mereka terkejut. Semua ini terlalu tak terduga dan tiba-tiba bagi mereka. Kemunculan mereka langsung memicu kemarahan dan niat membunuh dari yang lain. Namun, pada saat itu, tidak ada yang bertindak. Hal ini karena dibandingkan dengan pengkhianatan kedua wakil kepala aula, yang memengaruhi pikiran semua kultivator pemberontak bulan adalah aula tertinggi di langit. Oleh karena itu, semua orang secara naluriah mengangkat kepala dan memandang ke langit. Gerbang kuil tertinggi telah terbuka. Cahaya tak berujung menyebar dari dalam, menerangi sekitarnya seolah-olah itu adalah matahari. Dan di dalam matahari itu, dua sosok berdiri tegak, seolah menopang langit dan bumi, membangkitkan rasa hormat di hati orang-orang yang memandangnya.
Pandangan mereka tertuju dan menyapu seluruh patung kultivator pemberontak bulan. Pikiran semua kultivator yang hadir berdengung dan mereka secara naluriah menundukkan kepala, memberi hormat. Salam, para master pemberontak bulan. Sang kapten mengangkat kepalanya dengan bangga. Tuhan tidaklah abadi, harapanlah yang kekal. Hari ini, bulan merah telah menginvasi kita, dan inilah saatnya bagi bangkitnya misi pemberontak bulan kita. Suara sang kapten menggema saat ia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan ganas. Seketika, gunung di balai pemberontak bulan bergemuruh dan membengkak dengan cepat. Hal yang sama terjadi pada pegunungan kehidupan pahit tempat balai pemberontak bulan berada. Saat gunung yang seperti cermin itu membesar, cermin itu pun terus meluas. Langit yang terbentuk olehnya seketika bertabrakan dengan kehadiran kulit fana Dewi Merah yang menyelimuti. Saat terjadi tabrakan, perlawanan sengit datang dari kedua belah pihak. Terdengar seperti dua dunia yang bertabrakan. Sekitarnya bergetar dan kehampaan itu runtuh. Kulit fana Dewi Merah adalah tubuhnya sebelum ia menjadi dewa. Kulit itu menyimpan obsesi dan sangat aneh. Adapun balai pemberontak bulan, itu adalah harta karun tertinggi terkuat milik penguasa. Itu juga merupakan artefak regional dan berisi kehendak penguasa sebelum dia meninggal, sehingga kekuatannya secara alami tak tertandingi. Gelombang yang disebabkan oleh kontak mereka berpusat di tempat ini dan menyebar ke seluruh wilayah luas seperti badai, menyebabkan langit bergejolak dan tanah bergetar. Ekspresi semua kultivator bulan merah berubah, dan pendeta tinggi tampak jauh lebih murung. Dia ingin memperkuat kulit fana Dewi Merah, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Hanya putra ilahi yang benar-benar dapat mengendalikan benda ini dan membukanya untuk mengungkapkan bentuk akhirnya. Sebagai seorang imam besar, ia dapat mengandalkan imannya dan beberapa metode khusus untuk memengaruhi tubuh fana ini. Namun, ia hanya bisa melepaskannya begitu saja dan tidak memenuhi syarat untuk membuka segelnya. Awalnya, dia tidak perlu membuka segel dan memperlihatkan keadaan akhir wujud manusia fana itu untuk menyelesaikan rencananya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa sebelum pewaris tahta muncul, penguasa pemberontak bulan akan muncul. Ini di luar dugaannya. Oleh karena itu, kulit fana Dewi Merah terus ditopang. Saat jangkauannya semakin luas, ia bergulir mundur dan dengan cepat menyusut, memperlihatkan pegunungan kehidupan pahit yang telah ditelan lebih dari setengahnya. Semua makhluk hidup di pegunungan kehidupan pahit kembali melihat cahaya matahari. Adapun cermin pemberontak bulan, ia tidak lagi terhalang oleh kulit fana Dewi Merah, sehingga ia melayang dan langsung menutupi hamparan langit yang luas sejauh ratusan ribu kaki, menghalangi langit merah dan menyelimuti lautan darah. Permukaan cermin bergelombang dan gunung di Moon Rebel Hall bersinar. Para kultivator bulan merah di daerah itu melihat semua ini dan hati mereka bergetar. Adapun pendeta tinggi, niat membunuh terpancar di matanya. Musnahkan semua kultivator pemberontak bulan. Saat suara itu bergema, semua kultivator bulan merah di lautan darah sekitarnya meledak dengan kultivasi dan niat membunuh mereka secara bersamaan, langsung menuju cermin di langit. Melihat situasinya, meskipun kulit fana Dewi Merah terdorong mundur, perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Pada saat itu, di luar gerbang aula tertinggi balai pemberontak bulan, Su King, yang berdiri di samping kapten, tampak tenang dan tidak gelisah. Dia memejamkan mata dan merasakan informasi yang muncul di benaknya setelah dia menjadi pemimpin balai pemberontak bulan. Sesaat kemudian, Su King membuka matanya dan berbicara dengan tenang. Atas nama pemberontak bulan, wewenang kepala aula pertama dan kepala aula kelima akan dicabut. Para pengkhianat akan dihukum. Kalian semua akan disegel di danau cermin. Begitu Su King selesai berbicara, tubuh kepala aula pertama dan kelima bergetar. Patung mereka dengan cepat meredup dan aura mereka langsung melemah. Seolah-olah segala sesuatu dilemahkan secara langsung oleh kekuatan yang tak terlihat. Seolah-olah kata-kata Su King menentukan segalanya. Kedua wakil kepala aula nihiliti itu terkejut dan marah. Di tengah keterkejutan, ada juga rasa tidak rela. Karena itu, mereka meraung dan bergegas keluar secara terpisah, langsung menuju Su King dan sang kapten. Mereka ingin bekerja sama dengan dunia luar untuk membunuh Su King. Namun, begitu mereka bergegas keluar, tubuh mereka dengan cepat membeku dan mereka berubah menjadi dua patung es dalam sekejap mata. Riak muncul di udara di bawah kaki mereka dan menelan mereka, lalu menghilang.
Para kultivator lain yang telah mengkhianati pemberontak bulan juga berubah menjadi patung es dan tenggelam ke dalam danau cermin. Menyaksikan semua ini, para kultivator aula pemberontak bulan semuanya merasa hormat dan menundukkan kepala mereka. Tatapan Su King menyapu dan suaranya terus bergema. Atas nama pemberontak bulan, redam semua luka, hilangkan semua kutukan, perpanjang umur, dan ubah malapetaka kematian. Begitu dia selesai berbicara, puncak aula pemberontak bulan kembali bergoyang. Sama seperti nutrisi yang dia dan Kapten terima sebelumnya, kekuatan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun di aula pemberontak bulan meledak dalam sekejap, mengalir ke tubuh semua kultivator aula pemberontak bulan. Semua luka yang diderita ratusan ribu kultivator pemberontak bulan berhasil diredam. Semua kutukan yang muncul juga berhasil ditaklukkan secara paksa. Lepaskan segel pemberontak bulan, lepaskan kekuatan kuno. Siapapun yang mati akan terlahir kembali di aula pemberontak bulan, abadi dan tak terkalahkan. Mata Su King berbinar. Saat kata-kata itu bergema, seluruh aula pemberontak bulan bergemuruh. Semua patung mulai memancarkan cahaya ilahi, yang diberdayakan oleh aula pemberontak bulan. Patung-patung itu seperti avatar atau perisai. Pada intinya, masing-masing merupakan perpanjangan dari aula pemberontak bulan dan mengandung kekuatan mengerikan dari aula pemberontak bulan. Pada saat itu, setelah Su King membuka segel pemberontak bulan dan melepaskan kekuatan ini, patung-patung di sini langsung memancarkan kekuatan tempur yang mengerikan, aura mereka mengguncang angin dan awan. Membunuh. Su King mengeluarkan teriakan yang dalam. Semua patung itu memancarkan aura kuno, membawa serta niat pemberontakan terhadap bulan dan kebencian. Mereka semua bergegas keluar dan melangkah ke cermin, menyerang para kultivator bulan merah yang mendekat. Pertempuran pun meletus. Adapun roh artefak yang dibentuk oleh balai pemberontak bulan, ia melangkah maju dan langsung menuju ke arah pendeta tinggi. Dalam sekejap, pembantaian mengerikan meletus dari kedua belah pihak dengan segala macam mantra dilemparkan kemana-mana. Su King memandang medan perang di dunia luar, berbicara perlahan. Ampuni mereka yang gagal dalam persidangan di era ini. Begitu dia selesai berbicara, riak muncul di depannya. Banyak patung beku dari berbagai ras muncul, termasuk tubuh asli sang kapten. Setelah Su King mengampuninya, patung-patung es itu langsung hancur berkeping-keping, dan kehadiran yang menakutkan muncul dari dalamnya.